Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kasmiati. Saya adalah mahasiswi program Pasca Sarjana IAIN Parepare, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul Media dan Sumber Belajar, mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Dr. Usman Nur MAG. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentase saya. Jadi di sini kita akan melihat dulu pengertian media. Media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah artinya tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau wasilah atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pendidikan yang dipergunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran secara khusus dipergunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan kompetensi yang dirumuskan. Nah, di sini ada pengertian media menurut para ahli. Sebenarnya sangat banyak pengertian media menurut para ahli, namun di sini saya membatasi ke dalam beberapa pendapat saja. Menurut Gerla dan Eli tahun 1971 mengatakan bahwa media bila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian, menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan atau Association of Education and Communication Technology, sebagaimana dikutip Arif S. Sadiman 2006 halaman 6, membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. Menurut Ahmad Rohani 1997 halaman 3 mendefinisikan media sebagai segala sesuatu yang dapat diindra yang berfungsi sebagai perantara, saran, atau alat untuk proses komunikasi atau proses belajar mengajar. Menurut Gagne dalam Yusuf Hadi Miarso 2007 halaman 457 mengatakan bahwa media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam pembelajaran siswa atau mahasiswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Nah, selanjutnya, ciri-ciri umum media menurut Azhar Arsyad yaitu media pendidikan memiliki pengertian fisik atau hardware yang dapat dilihat, diraba, dan didengar dengan panca indera. Kemudian, media pendidikan memiliki pengertian non-fisik atau software, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat hardware merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. 3. Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan video. Kemudian yang keempat, media pendidikan dapat diartikan sebagai alat bantu atau proses belajar. Yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Yang keenam, media pendidikan dapat digunakan secara massal. Selanjutnya, hakikat media pendidikan adalah perantara yang dipergunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Lesin, Pollock, dan Regulut dalam Azhar Arsyad 2007 halaman 36 mengklasifikasikan media ke dalam 5 kelompok, yaitu
Satu, media berbasis manusia, di mana di sini di dalamnya terdapat guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan kelompok, field trip. Kemudian yang kedua, media berbasis buku cetak. Buku, buku penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, lembaran lepas. Kemudian yang ketiga, media berbasis visual, yaitu buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, transparansi, slide. Kemudian yang keempat, media berbasis audiovisual, video, film, program slide, TEV, dan televisi. Kemudian yang kelima, media berbasis komputer, di mana di sini pengajaran dengan bantuan komputer, internet, dan hypertext. Nah, yang selanjutnya, sumber belajar. Sumber belajar sebagai semua sumber atau data manusia dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar dan meliputi pesan, orang, material, alat, teknik, dan lingkungan. Dari segi pemanfaatannya, sumber belajar dibagi menjadi dua, yaitu sumber belajar yang didesain atau by design. Sumber belajar ini yang didesain merupakan sumber-sumber belajar yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional yang diharapkan dapat membantu kemudahan kegiatan belajar yang bersifat formal ataupun non-formal yang mempunyai tujuan tertentu. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan atau by utilization. Sumber belajar yang tinggal dimanfaatkan yaitu sumber belajar yang secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun ditemukan, diterapkan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Peranan media pembelajaran menurut Ahmad Rohani. Media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Kemudian, media pembelajaran dapat mengatasi batas-batas ruang kelas. Media pembelajaran berperan mengamati benda yang terlalu kecil. Kemudian, media pembelajaran mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Kemudian peranan yang selanjutnya, mengamati suara yang halus untuk didengar. Kemudian, mengamati peristiwa-peristiwa alam. Dan yang terakhir, peranan media pembelajaran menurut Ahmad Rohani, yaitu media pembelajaran berperan membangkitkan minat belajar. Peranan sumber belajar yaitu menjembatani anak atau siswa dalam memperoleh pengetahuan atau belajar. Kemudian, mentransmisi rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa atau ungkapan transmisi dalam konteks ini mempunyai dimensi banyak dan dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan ini amat berguna sebagai alat bantu mengorganisasi dimensi sumber belajar. Manfaat media pembelajaran secara umum yaitu memperlancar interaksi guru dan siswa dengan maksud untuk membantu siswa belajar secara optimal. Manfaat sumber belajar meningkatkan produktivitas pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, lebih memantapkan pembelajaran, memungkinkan belajar secara seketika, kemudian memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Itulah tadi paparan materi dari tugas individu saya. Sebelum saya menutup materi saya ingin memberikan beberapa kalimat motivasi sebagai kita
untuk meraih masa depan. Lebih baik kita berangkat hari ini daripada kita saya ulang. Lebih baik kita berkeringat hari ini daripada kita harus bercucuran air mata di masa depan. Dia yang gagal memeras keringatnya di masa muda harus bersiap mengeluarkan air matanya di masa tuanya. Bersakit-sakit hari ini, bersusah-susah hari ini, tidak ada masalah. Rasakan sakitnya, nikmati perihnya, sehingga akan ada hal yang akan kita banggakan di esok hari. Teman-temanku, jangan mau jadi rata-rata. Hanya ada 2 pilihan bagi kita semua. Terus-terusan menjadi penonton atau turun menjadi pemain. Kita diwarnai atau kita ikut mewarnai. Kita berubah atau kita tertinggal. Dan kalau hanya ada satu anak muda di Indonesia yang ingin perubahan ke arah lebih baik, maka mari kita pastikan kita adalah orangnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kekurangan itu datangnya dari saya, dan kelebihan itu tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.